Penyakit hati itu contohnya apa? Banyak sekali: kebencian, kemarahan, curiga, dendam, ya, hasad, ya, yang merupakan dosa kedua kan. Setelah dosa makanan kan dosa keduanya Qabil dan Habil, hasad kan, dendam. Ya, itu sebabnya kalau Anda baca tadabburi surat Al-Falaq, ya lihat Allah menjelaskan di situ jemaah sekalian tentang itu kan surat yang kita memang disyariatkan atau disunahkan, diajarkan Nabi SAW untuk kita baca waktu zikir pagi petang, gitu ya. Nah, yang menariknya apa? Coba tadabburi surat Al-Falaq, ya. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kita berlindung kepada Allah, ya, Rabb yang menguasai subuh, kata Nabi. Min syarri ma khalaq. Kita sebut nama Allah sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari kejahatan waktu subuh. Tapi coba lihat di surat An-Nas. Allah bilang apa? Allah katakan begini, Qul a'udzu birabbin nas, kata Allah. Qul a'udzu birabbin nas. Seterusnya apa? Malikin nas. 2 kali nama Allah disebut. Gak cukup juga, ilahin nas. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali nama Allah disebutkan untuk penyakit atau kejahatan min syarril waswas sil khannas. Penyakit kan? Waswas. Berarti waswas itu masuk penyakit yang itu jauh kita diminta perlindungan atau memohon perlindungan kepada Allah untuk dan menyebut nama Allah 3 kali jauh lebih banyak daripada syarri al-falaq tadi kan. Ya. Maka dalam Al-Quran tadi surat Yunus tadi situ memang Allah katakan bahwa Al-Quran itu syifa, menyembuh. Ya, maka waktu Anda baca Quran, kita dengerin Quran, kita tadabbur Quran, ya, duduk sebentar diam. Ya, Anda baca Quran, ya, dengerin Quran atau mungkin tilawah atau mungkin ya baca Quran kayak begitu dulu bentar. Sebelum Anda baca, Anda niat dulu. Ya, Anda niat dulu dalam hati, minta sama Allah, ya Allah, aku baca Quran ini, aku tilawah Quran ini, baca Quran ini, ya, mengharap wajah, aku mengharap pahala segala macam. Itu niat standarnya begitu. Tapi Anda bisa tambahkan lagi niat di situ. Boleh nggak? Boleh, insya Allah boleh. Apa? Ya Allah, sesuai janji, Anda ngomong saja dalam hati. Ya. Dalam Al-Quran bahwa ini Al-Quran adalah obat, syifa. Syifa itu jauh lebih luas maknanya daripada dawa. Kalau dawa itu satu, mencegah demam dikasih paracetamol itu obat. Tapi kalau syifa itu bisa jadi dia bukan sesuatu yang berwujud fisik saja. Ya, contoh begini, lihat. Nabi SAW menjelaskan kepada kita ada beberapa penyakit hati atau penyakit atau sifat yang Rasulullah berlindung kepada Allah, ya, dan menyebutkan meminta perlindungan agar dijauhkan dari sifat-sifat tadi. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukhl. Kan penyakit semua itu. Apa itu? Malas, takut, sedih, pengecut, penyakit semua itu. Ya kan? Sampai Nabi memberikan kepada kita petunjuk doa untuk berlindung pada penyakit itu. Penyakit hati itu. Takut itu penyakit. Kalau berlebihan masalah, ya, sedih penyakit juga. Dan data-data pun kalau kita buka data-data, misalkan seorang ibu hamil, ya, yang sedang mengandung anak-anaknya atau anaknya, itu kalau sedih berlebihan, maka imunitas anaknya pasti lemah. Itu kan sampai perlindungan kayak begitu kan aja sesuatu gitu kan. Makanya tadi Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyembuhnya, ya. Minta pada Allah agar dibuang untuk curiganya, dibuang. Gak pede pun itu penyakit tuh, ya. Gak pede itu penyakit. Kenapa bisa penyakit? Sudah saya sampaikan tadi bahwa semua emosi, perasaan yang kita rasakan itu, ya, kalau dia terlalu berlebihan membebani, maka yang jadi bebannya nanti adalah organ. Itu saya lihat banyak, bukan satu dua kasus, banyak sekali kayak begitu, ya. Maka jangan pernah gak pede. Tapi pede kita itu maksudnya apa? Pede bagaimana agama mengajarkan kita pede. Bagaimana pede kepercayaan itu muncul gara-gara apa? Gak jauh-jauh dari satu kata iman. Oleh itu aja. Pede luar biasa. Sebagaimana kisah, kalau Anda pernah mendengar kisah Rubi ibn Amir atau Rubi ibn Amir, itu kan salah satu pasukannya paling buncitnya atau pasukan paling belakang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia diutus Sa'ad untuk menemui Rustum, rajanya Persia atau panglima Persia saat itu.
Apa yang dia bawa? Peralatan tempur bagus-bagus? Enggak. Ya, dia bawa panci tua, dia bawa pisau dapur, bertemu masuk ke istana Kisra. Di depan raja itu, di depan Rustum itu, dia bilang, kami datang ke sini untuk mengajak Anda menyembah Tuhan yang satu. Keren kan? Pedenya luar biasa. Itu yang benar. Terus ditanya sama Rustum, kalau kami tak mau gimana? Kalau engkau tak mau, kau harus bayar upeti kepada kami. Itu keren gitu. Anda bayangin pasukan paling buncit apa mungkin pangkatnya gitu kan? Tapi kan kaum muslimin itu begitu, ditaruh sesuai dengan panglima perang. Panglimanya Sa'ad bin Abi Waqqas, paling belakang dia, dengan peralatan seadanya. Cerdasnya luar biasa orang beriman itu. Ya, masuklah dia. Kalau kami tidak mau bayar upeti, dia bilang apa? Kalau mau bayar upeti, kata dia, kata Rubi yang Amir ini, dikatakan bayarnya melas minta kepada kami untuk menerimanya. Keren ya? Itu orang. Untuk kalau kita lihat pakaiannya biasa, peralatan perang diantar, PD-nya minta ampun. Karena apa? Karena imannya. Pesan yang disampaikan kepada Rustum dan Raja Kisra saat itu bukan pesan sembarangan, pesan akidah, pesan tauhid. Ya. Kemudian tanya lagi, kalau kami tidak mau gimana? Kata dia kan, kalau kami nggak mau bayar upeti, apa yang akan kau lakukan? Kami akan perangi kau. Terus Rustumnya kan tanya sama dia, atau rajanya tanya, raja tanya ke panglima Rustum itu, ini siapa nih manusia? Songong banget depan raja. Terus jawab sama dia, saya pasukan paling belakangnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Rustum bilang sama raja, dia bilang apa? Kan satu perangnya itu kan gak berimbang, 30.000 melawan 200.000 orang, dan menang. Terus Rustum bilang sama panglima sama raja, ini 30.000 begini semua nih sikapnya, ya, karena iman yang luar biasa. Itu perang penaklukan Madain itu luar biasa sekali. Itu kejadian yang mungkin membuat orang-orang Persia saat itu ketakutan luar biasa, karena pasukannya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan berjalan di atas air. Kisahnya begitu, ada banyak di kisahnya. Berjalan di atas sama kuda-kudanya. Biasa kisah itu penaklukan Madain itu. Jadi sampai di seberang sungai Tigris itu, seingat saya, itu mereka udah ketakutan, ini jin semua yang kami hadapi nih. Gak ada bahasa secuil kayak ada air genangan gitu doang. Padahal itu sungai lagi deres-deresnya, masya Allah. Itu PD kayak begitu. Penyakit begitu, ya, gak boleh ada. Maka dalam Islam, ya, PD-nya seseorang itu bukan karena apapun siapapun. Allah udah jelaskan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisi Allah tuh orang yang bertakwa, nggak ada urusan sama nasab, nggak ada. Ya, PD-nya karena iman, tapi bukan PD untuk sombong, enggak lah. Sombong penyakit lagi, itu lain lagi ceritanya. Sama kayak cerita tadi yang Bapak kena suruh 3 kali itu, apa yang Bapak kerjakan? Saya itu dilatih untuk sombong, dilatih untuk curiga. Ya ini sekarang imbasnya Allah tegur Bapak untuk apa? Menurunkan semua ego Bapak. Saya bilang, nangis dia depan saya. Ada apa mau disombongin? Gak ada hebat-hebatnya gitu deh. Hidup aja gak ada modal. Punya modal, gak punya kita. Serius. Tapi gak punya modal, coba lihat. Mana Ustaz tidak boleh? Ustaz, apa ayat? Allah membeli jiwa seorang mukmin. Inna Allah astara minal mu'minin. Begini, ada orang gak punya modal. Kita ayat tadi, biar kita paham betapa kita tuh memang apa yang mau disombongin gitu. Ada orang mau dagang, gak punya modal. Katakanlah dia dagang yang sehat-sehatan, sayur sama buah misalkan. Jangan dagang gorengan, misalkan gitu ya. Terus ada orang pinjamin dia modal nih, saya pinjamin uang 10 juta. Tapi kata dia, syaratnya kalau kau mau pinjam atau dapat uang ini, kau harus jual itu barang sama saya, buah sayur yang tadi, dan saya beli 3 kali lipat, kata dia. Ya, kata dia begitu. Saya beli 3 kali lipat. Udah gak ada modal, dijual sama yang pinjem nih 3 kali lipat. Ini kan kita sebenarnya. Modal apa kita? Sperma, ovum ketemu jadi. Tapi kata Allah apa? Aku beli jiwa kalian. Masya Allah kan? Dengan apa? Gak tanggung-tanggung, sudah. Betul kan? Apa yang mau dibanggain? Udah gak ada modal, dibeli dengan harga
bukan pakai harga, surga dibeli. Dari jiwa itu Allah yang belinya, Masya Allah. Makanya emang jiwa seorang mukmin itu ya dia terus terikat, hatinya terus terpaut dengan Allah. Dan lagi-lagi disampaikan, caranya Allah memberikan kekuatan atau mungkin kesehatan iman tadi, kesehatan jiwa tadi, kesehatan ruh tadi, salah satunya Quran. Makanya Quran dijadikan Allah, atau Ramadan dijadikan Allah syahrul Quran, kan gitu. Bulannya Quran. Banyak-banyak interaksi sama Quran. Supaya apa? Hilang tuh penyakit, curiga hilang, gak pede hilang, takut hilang, sedih hilang. Dia perlu sebentar sebelum baca Quran minta bersihkan ya Allah penyakit-penyakit hatiku. Sehingga apa? Kalaulah ada orang yang menyakiti, menzolimi segala macam, tinggal kita ngomong sama Allah, nanti aku ikhlaskan dia. Selesai. Lagi mau ngapain? Fakfu anhum, kata Allah. Apa yang mau dibuat? Maka Nabi punya standar kalau marah kan gitu. Apa standar marahnya Nabi SAW? Nabi marah itu cuma urusan satu hal saja. Agama dilanggar, Nabi marah, lain tidak. Coba. Bisa sebenarnya kita meniti itu. Makanya saya bilang kalau yang ada penyakit-penyakit berhubungan dengan jantung, ya, darah tinggi, stroke, segala macam, satu hal yang perlu kita kerjakan. Maafkan orang-orang yang menyakiti. Ikhlaskan dia, ya. Bagaimana cara mengikhlaskannya? Sebut namanya dalam doa Anda. Lalu ikhlas. Kalau nggak itu susah, berat Pak Bu, serius. Tadi cerita Bapak tadi itu saya bilang sama beliau. Semoga Bapak nggak kelihatan. Mana Bapak? Saya bilang Pak, ini penyakit nggak bakal bisa sembuh sebelum Bapak ikhlaskan orang itu, kekecewaan Bapak, kesedihan Bapak kembalikan semua kepada Allah. Kalau nggak itu nggak bakal sembuh, serius. Saya punya resepnya, tapi kalau Bapak begini terus nggak bisa. Wallahi saya bukan wallahi, beneran. Gak bisa. Karena justru malah toksinnya itu bukan dari umat. Kalau kita pakai data bahwa asma itu karena ada histamin lah, ada perangsangan lah, alergi segala macam. Bukan itu poinnya. Racunnya di sini lebih banyak dan kita semua punya racun-racunnya. Gitu loh. Racun itu jauh lebih powerful ya daripada racun fisik. Jadi maka tadi bagaimana Islam memberikan pedoman itu semua diobati dia dengan Al-Quran. Ya. Apakah ada keterangan Nabi SAW lain mengenai itu semua? Contoh mungkin ada seorang yang mengadu kepada Nabi SAW. Dia kata, "Ini Rasulullah, hatiku keras." Dia bilang. Tadi saya jujur kalau nggak ngisi saya pengen nangis di belakang. Baca imam tadi, Masya Allah. Kadang-kadang kita tuh Quran nggak getar-getar juga. Pas lagi baca ayat pernikahan nangis, salah. Ya benar sih baca Quran itu membuat kita menangis itu benar. Karena sahabatnya begitu semua. Tapi masa nangisnya pas ayat pernikahan? Maka ada pernah bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa sekarang engkau mulai tampak uban?" Kata sahabat, kata Nabi, "Ubanku ini," kata Rasulullah, "munculnya karena ketakutanku terhadap beberapa surat dan keterangan peristiwa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya Hud, kemudian Takwir." Kalau baca itu, jadi tiba-tiba tuh dibaca bergetar itu kayak rontok gitu lah. Dapat. Maka Anda bertanya, kita bertanya, saya bertanya pada diri, kapan terakhir kita sholat sambil berlinangan air mata? Kapan terakhir kita membaca Quran sambil membayangkan kita lagi setoran dengan Allah atau setoran dengan Rasulullah? Kapan? Ada getar-getarnya, nggak ada rasa-rasanya. Itu tandanya apa? Udah keras banget di hati gitu. Maka Nabi memberikan cara. Kata Nabi apa? Ada seorang mengeluarkan kerasnya hati, kata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hatiku keras." Kata Nabi, "Usaplah kepala anak yatim." Yang pertama. Yang kedua apa kata Nabi SAW? Jadi ada resepnya. Ada resepnya. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Kasih makan orang miskin, kata Nabi SAW. Kalau saya sering katakan ini tuh, jangan titip ke orang. Anda yang kasih, kita yang kasih. Beda rasanya. Allah, beda rasanya. Sehingga mulai tuh kayak getar-getar tanya, gitu kan, Masya Allah. Mulai tuh penyakitnya itu hilang, mulai muncul keikhlasan, mulai muncul ridho, muncul sabarnya. Dia harus muncul itu. Karena manusia, kata-kata ini saya pakai di beberapa kajian, manusia tidak didesain Allah untuk sering sakit. Kalau kita masuk pada konteks fisik, itu
yang pertama. Tapi dalam bahasanya kolbu juga sama. Fitrahnya kita tuh baik. Fitrahnya kita tuh dalam kebaikan, kesabaran, ketaatan. Fitrahnya kita itu. Artinya kalau yang dominan, subhanallah ya, penyakit-penyakit hati itu ada yang keliru. Jauh dari agama, jauh dari iman yang nggak kuat, ilmu yang nggak kuat. Ini baru tadi saya dapat pesan lah gitu kan, seorang yang subhanallah ya, sedih saya baca ya. Dia baca postingan saya di Instagram. Kalau Anda baca postingan saya di Instagram itu kan yang tadi pagi saya posting, kalau salah itu ada seorang anak itu mungkin rekayasa ya, tapi bisa kita ambil pelajarannya lah. Ada bapak-bapak lagi nyemen ya, kemudian semenan itu tiba-tiba ada anak lewat di atas semen basah itu. Coba lihat nanti. Wah, bapak itu dia perhatikan wajah anak itu. Anak itu senyum. Ya kalau kita mungkin tidak semen sekalian itu. Banget gitu kan. Subhanallah ya, itulah respon iman, respon ilmu, respon akal yang baik. Akhirnya membuat apa? Dia nggak marah itu, dia angkat anak itu, dia taruh di sebelahnya. Kan lihat yang postingan kan? Jadi ibu-ibu tuh bilang begitu, Dok, makasih postingannya, dia bilang. Kenapa Bu? Saya bilang. Itu subhanallah, itu yang saya alami. Saya marah-marah tuh sama anak-anak saya, dia bilang. Nah lihat, saya masih nebak ini tidak mungkin. Ini udah kompleks, udah kayak begini nih. Saya langsung tanya sama dia, maaf, ibu ada bekerja di tempat yang haram? Saya bilang, karena penyakit hati itu ada toksinnya salah satunya adalah harta haram. Harta haram itu berat sekali Pak, sangat berat. Dari penyakit berat sekalipun, dari kanker, autoimun segala macam, itu bisa dipicu oleh harta yang tidak halal. Subhanallah. Dan yang menyedihkannya lagi adalah dia cerita, ini yang bahasa saya koper tadi itu. Dia cerita mungkin dulu dari hartanya bapak saya yang tidak halal gitu. Kemudian dia melakukan pekerjaan yang tidak baik, kemudian dan bapaknya pun kata dia melakukan suatu hal yang buruk sekali dengan dia. Dan itu nurut, tidak dipangkas dengan agama, tidak dipangkas dengan syariat, sehingga itu jadi kayak seperti penyakit keturunan, Pak. Itulah pentingnya kita paham agama. Urwah bin Zubair itu ya, waktu anaknya meninggal, itu kan anaknya Zubair bin Awam itu dikatakan celakalah orang tua yang tidak paham agama, katanya. Bisa, kalau zaman sekarang nggak cukup jadi orang tua yang cuman nyari nafkah, nggak cukup. Kita harus jadi teladan, ya, karena nanti efeknya ke generasi ke depan. Apalagi nggak tahu, saya nggak habis pikir kalau ada seorang bapak-bapak saya nggak pernah meluk atau jarang banget meluk anak perempuannya, jarang mencium anak perempuannya, jarang membelanya, dan jarang mencurahkan kasih sayang ke anak perempuannya. Tinggal tunggu waktu, nauzubillah min dzalik, anak ini akan muncul masalah-masalah bukan hanya kesehatan, banyak lagi yang lain. Ya. Dan itu sudah saya temukan. Begitu bukan satu dua, banyak, mungkin ratusan kali. Ya. Ini toksin. Jadi Al-Quran itu obatnya, Al-Quran itu syifanya, penyembuhnya. Minta sama Allah. Dan Ramadan ini, Masya Allah ya, bentar lagi ada mungkin 15 harian lagi kita sampai ke sana. Fokus sama itu, nggak lagi fokus sama yang lain-lain. Apalagi kalau sampai Anda tadi, kalau Anda kerjakan extended fasting itu Masya Allah. Sekarang sudah mulai tren tuh. Jadi habis puasa, kita bukan puasa lagi, cuma minum aja, nggak ada yang masuk sama sekali, sampai ke sahur 24 jam, 48 jam, sampai 72 jam. Itu luar biasa prosesnya. Tadi itu kayak mobil baru lagi. Canggihnya tubuh kita tuh disetting sama Allah untuk bisa mereset semua sistem, salah satu dengan puasa. Maka bahasanya yang dipakai Nabi SAW juga, kalau orang yang berpuasa kemudian dia bayar zakat fitrah, kan seperti bayi baru lahir. Iya kan? Seperti baru lahir, bersih semua kan? Organ dalamnya bersih, jiwanya bersih, hatinya bersih, imannya makin kuat, ya. Raganya terjaga dengan makanan-makanan yang baik. Dan ada satu kabar buruknya, kalau kita bicara puasa, Bapak sekalian, maka dia tidak akan memberikan efek sesuai yang disebutkan dalam data-data tadi kalau makannya bermasalah atau makannya suka-suka kita. Nanti saya ajarin caranya supaya paling tidak kita mulai perbaiki nih. Ya, Ramadan ini kalau bisa jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya gitu loh. Makanan baik, lebih baik, ibadah lebih baik, ya. Dan salah satu masalah dalam
apa tuh namanya fisik kita itu kan terlalu banyaknya asupan gula pasir. Ya Allah, ini satu ini memang ya Allah musuhnya luar biasa, apa namanya di mana-mana kan. Jadi mungkin kata guru saya, dia bilang begini, ini sekarang banyak orang kena diabetes kan, kena kencing manis. Ya. Ada urusan apa? Mungkin mereka apa namanya cinta mereka tuh kurang gitu. Orang-orang yang kena diabetes itu. Memang ada hubungan apa dengan cinta? Karena cinta itu manis dan dia tidak mendapatkan cinta itu, kata dia. Akhirnya dia mencari jalur cinta yang lain dari gula. Kata beliau, tapi benar juga sih. Ya. Jadi orang-orang yang kena diabetes itu jangan cuma dikasih pare, sambiloto, broto wali, kayu manis, tapi dipeluk, disayang-sayang supaya cintanya yang teraniaya dan tertindas itu didapatkan kembali dari pasangannya. Coba ya. Nanti dikerjain ya. Biasanya relate, dan saya tahu itu relate atau berhubungan sekali. Ya, nah, oke, saya putus sampai sini bab toksin hati tadi. Gula nih. Nah, ini memang saya sengaja bawa, kan musuh kita tuh banyak sebenarnya. Dalam bidang atau mungkin dalam urusan raga, musuh kita tuh banyak banget. Dan kalau saya list itu, ya mungkin 2 aja lah, ya, yang mungkin kita perlu waspada supaya perutnya bagus, badannya sehat, moodnya terjaga. Karena emang makanan itu akan kaitannya dengan mood juga. Ya, contoh mungkin ini ilmu bagus. Saya kasih ilustrasinya. Kalau Anda pakai nanti ilustrasi ini Anda gampang banget mengatur pola makanan dan khususnya dalam keseharian Bapak Ibu sekalian, apalagi di waktu Ramadan. Ya, begini caranya, begini ilustrasinya. Di Jepang, ya, di Jepang itu ada namanya petugas pengatur penumpang. Ya, kalau naik KRL di Jepang, petugas itu di depan pintunya dia mendorong itu orang masuk ke dalam kereta. Ya, nah petugas ini kan suatu hari kelak pasti akan capek. Ya, karena kebanyakan penumpang dia nggak ada istirahat, gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat petugas ini itu bisa apa namanya rehat dan dapat kekuatan? Ya, maka jawabannya banyak. Caranya gimana? Matikan gardu listrik KRL-nya, kan kereta nggak jalan. Itu yang agak konyol, ada gila-gilanya sedikit. Ya, kalau itu bahasanya mungkin mati kali, orangnya mati. Yang pertama, yang kedua apa? Kurangi jumlah penumpang yang masuk. Yang kedua, yang ketiga apa? Beri cuti ke petugas. Ya. Yang ketiga, yang keempat, petugasnya kita suruh ke gym, latihan beban, supaya dia bisa dorong lebih kuat. Ini ilustrasi ini sebenarnya bisa kita pakai dalam kehidupan. Kenapa? Penumpang itu adalah gula. Oke? Penumpang itu adalah gula olahan lah, mungkin lebih tepatnya. Petugas itu insulin. Ya. Insulin kan tugasnya memasukkan gula ke dalam sel. Gerbong itu atau keretanya itu adalah sel. Ya. Nah, lalu kalau kita bicara penyakit diabetes zaman sekarang katakanlah, Ibu sekalian, maka penyakit diabetes zaman sekarang itu bukan cuma karena kelebihan gula atau kelebihan penumpang tadi, bukan, tapi petugasnya sudah capek, namanya insulin resisten. Jadi mau gula sedikit aja masuk, udah capek. Silakan urus sendiri. Udah capek deh. Meskipun gulanya masuk sedikit karena udah keletihan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita ambil kaidah tentang puasa tadi, puasa adalah cara yang paling powerful, paling efektif untuk mengatasi insulin resisten pada orang yang kena masalah diabetes. Luar biasa. Puasa, apalagi puasanya terus menerus. Nggak ada puasa terus menerus dalam agama lain setahu saya. Islamnya kan ada puasa terus menerus. Contohnya puasa terus menerus apa? Sebulan sekali loh ada puasa terus menerus, 1, 2, 3, atau 13, 14, 15, kayak lebih. Itu kalau kita terusin puasanya, nggak makan, jadi habis sahur, ya, habis sahur makan sedikit, kemudian buka makan kurma sedikit, kita siapin tubuh kita untuk puasa lagi sampai sahur kan 24 jam. Itu semua sistem di reset, gitu. Ya.
Karena nggak ada bahan bakar yang masuk ya, maka tubuh akan menggunakan cadangan lemak dalam tubuh kita. Itu. Nah, jadi salah satunya adalah tadi insulin resisten itu masalah. Masalah insulin resisten itu bukan cuma masalahnya ke diabetes saja, stroke, kencing manis, darah tinggi, asam urat, autoimun, semua dari situ masalahnya. Jadi jangan nyalahkan garam untuk urusan hipertensi. Sebenarnya kalau garamnya benar dan tidak berlebihan ada masalah. Justru malah hipertensi atau darah tinggi itu yang saya dapat dari beberapa data yang saya baca, itu justru malah biang keroknya ini nih, petugas keletihan. Karena nyambungnya sama jantung juga. Terus pertanyaan kan sudah pasti akan nanya, terus bagaimana caranya supaya petugasnya tidak keletihan, penumpangnya kita edukasi, ya, atau tubuhnya kita edukasi. Maksudnya gimana? Dari beberapa buku yang saya baca atau mungkin penelitian yang saya baca itu masya Allah ternyata mudah banget ngatasi supaya. Jadi salah satu masalah kenapa petugas itu kecapean, kenapa insulin itu kecapean, karena terjadi lonjakan gula. Ya, lonjakan gula saat orang mengkonsumsi makanan atau gula olahan. Contoh gula olahan apa? Roti, ya gorengan masuk lah karena tepung juga. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kue-kue yang tepung itu gulanya banyak tiba-tiba bisa, atau mungkin makanan-makanan yang itu gula olahannya tinggi atau gulanya itu nggak banyak seratnya, ya. Lalu akhirnya menyebabkan lonjakan gula setelah dimakan makanan tadi. Karena lonjakan gulanya cukup tinggi, maka terjadi tubuh minta apa? Minta rehat. Kalau minta rehat dia ngasih tahu apa? Ngantuk. Jadi kalau ada sekarang bayangin orang makan nasi goreng gitu ya, boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, halal, silakan aja. Tapi ya nasi goreng, ada satu makanan, satu piring nasi goreng, nasi goreng ada kerupuknya, ada bakwan 2. Habis makan nasi goreng, dia minum es teh manis. Tuh, mainan tamu ya. Coba kita bongkar, ini yang dimakan kira-kira apa itu? Gula semua? Nasinya gula, kerupuk gula kan? Gula. Bukan hanya gula, ada minyak dong. Ya. Terus apa lagi? Bakwan. Gula lagi kan? Plus minyak. Minumnya apa? Es teh. Pakai gula nggak? Makin gula. Jadi yang dimakan tuh kuat apa? Bukan triple, 4. Double kuadrat gitu kan. Gula semua. Wajar habis makan ngantuk kan gitu kan. Ya, belum lagi tambah yang lain tuh biasanya ada tuh. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita mulai memperbaiki. Al-Quran menjelaskan itu. Waliyanzuril insanu ila ta'ami, kata Allah. Perhatikan apa yang kita makan. Apa ditanya begitu? Ya. Maka sebenarnya dalam nasi goreng itu sekarang ada yang paling tinggi seratnya di situ. Acarnya sama cabenya. Betul. Ya. Jadi kalau Anda mau makan nasi goreng tanpa banyak beban, itu saya ajarin caranya. Mau nasi gorengnya 1 sendok 2 sendok aja nasinya, sisanya acarnya aja. Dijamin gak bakal ngantuk, saya udah praktek. Tapi jarang makan nasi goreng karena tubuh langsung ngerespon. Ya udah gula, lemak lagi, minyak lagi, tubuhnya minta shutdown dulu, istirahat dulu gitu ya. Ya. Dokter makan mie ya? Kadang-kadang kalau setannya datang saya makan. Nah juga manusia. Tapi saya ngerti, lu nggak bisa ngomongin, lu nggak bisa ngibulin gue gitu kan. Saya ngomong ya sama setan pikiran gitu kan. Saya tahu kalau cara makan mie saya itu. Ya, pertama mie-nya cari mie agak sehat Pak. Yang pertama. Yang kedua Pak, kalau sudah makan mie, 1 bawang bombay saya pakai. 1 penuh saya potong-potong sendiri. Pokcoynya ada 2. Ya, daun sayur pokcoy itu, daun bawangnya ada 2 panjang. Kadang-kadang saya kasih bawang putih. Jadi kebayang isi mie-nya apa? Itu bukan mie, tapi sayur yang ada mie-nya. Saya makan sayurnya, sehingga mie sedikit, gitu. Terus saya sedikit, kalau nggak mereka kerjaan kita terus nafsu itu. Nggak ada sehat-sehatnya kita dibikin. Ya. Nah, itu tadi. Kita kembali ke gula ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya kasih resepnya. Ini mudah
mudah banget dan Masya Allah powerful banget dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula setelah orang itu makan gula olahan. Nah gitu. Ya, gula olahan tadi saya jelaskan apa saja. Apa itu? Nih. Saya nanti bilang promo merek lagi. Ini cuka. Ada mereknya kan? Ini cuka. Ya, ini cuka. Jadi ternyata beberapa dari satu buku yang saya baca dia orang penelitian dia tunjukin orang yang makan roti, ya orang yang makan roti itu ternyata setelah makan roti tanpa apapun itu terjadi lonjakan gula. Ya, lalu sama dia, ya sama peneliti itu dia masukin ini cuka, ya kayak gini lah, masukin ke air begini lalu diminum. Kemudian dicek gulanya pada orang yang berbeda, ya makan roti tapi sebelum dia makan roti dia minum ini dulu. Ternyata tidak terjadi lonjakan gula. Paham ya? Kenapa? Ya banyak kenapa-kenapanya. Seratnya, enzimnya, bakterinya kan cuka. Ini kan ada bakterinya. Ya, diminum. Jadi kalau Anda yang masih makan begitu, coba usahakan ada cuka belum masuk. Kalau yang mah gimana? Kalau saya sandal tuh. Anda cairkan sampai nggak terlalu asam. Boleh. Atau kalau nggak Anda kayak begini, Anda campurkan dengan madu. Juga boleh. Itu cara paling mudah. Ya, untuk mengatasi lonjakan, sehingga nanti kalau Anda makan itu nggak terlalu berat beban tubuh kita untuk mengolah gula yang masuk tadi. Seperti itu, pakai juga tadi. Ya, berapa banyak? Ya paling 1 sendok cukup lah, 1 sendok teh lah cukup insya Allah. Ya, atau, nah taunya juga nih, dikasih minyak. Jadi kalau yang ibu-ibu nih misalkan Anda masak nasi gitu ya, nasinya itu Anda campurkan dengan PCO. Nasi dalam dandang itu campurkan PCO. Itu lemaknya bagus. PCO itu kan dibuat dari apa sebenarnya? Dari coconut oil. Ya, itu minyak kelapa. Ya, dari kelapa. Jadi sebenarnya ilmu dasarnya itu lemak itu dilawan dengan lemak. Lemak dilawan dengan lemak, asal lemaknya baik. Nah, kayak mungkin kelapa kayak begini. Sebenarnya Ramadan itu jangan kita viralkan kelapa muda. Jangan lagi Ramadan kan viral tuh, viral sih, maksudnya ramai banget orang beli kelapa muda. Padahal kelapa tua juga bagus. Air kelapa tua itu enak banget. Dan itu air isotonik dan isokinetik terbaik. Dan bisa dikalahkan dengan air isotonik manapun di supermarket atau air pabrik yang bisa. Air kelapa tua itu. Ya. Jadi minum tuh air kelapa. Jadi kalau bikin kan sini bisa dibuang-buang. Kalau bikin santan kan dibuang kan, jangan dibuang. Pakai santan apa namanya airnya untuk bikin es campur. Jadi es campur pakai air kelapa, campur. Ya. Isinya apa? Serat semua, buah-buahan, ya, ada lidah buaya, ada rumput laut, ada kolang-kaling, tanpa susu dan tanpa sirup. Iya dong, kita pakainya madu, ya. Kalau nggak gula aren, gula kelapa, gula jawa gitu-gitu lah. Jadi selama Ramadan ini coba targetin, tidak ada gula pasir di antara kehidupan Anda. Selama Ramadan coba deh praktekin, 2 minggu aja kita praktekin itu, lihat perubahan yang luar biasa. Nggak ada gula pasir sama sekali. Jadi kalau ibu-ibu misalkan, dok, kan saya bikin sambal, udah saya ajarin cara bikin sambal yang enak, ya, gampang. Pakai apa? Oh, sambal pasti pakai cabai kan, cabai rawit, bawang putih, kasih garam, kasih kurma, enak banget, enak banget enaknya. Dan itu maksudnya manisnya dapat, pedasnya dapat, gurihnya dapat, pakai kurma doang.